Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Roberto F. Foto APA dengan NPM 225520110033. Kelas RPTIF CNS dengan dosen pembimbing satu saya, Bapak Saifuddin S.T.M.com. Pada kesempatan hari ini, saya mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Sistem Manajemen Dokumen Akademik Berbasis Web dengan inskripsi AES 256 Studi Kasus Yayasan Pintar Besi Semarang. Di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu latar belakang yayasan, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori sistem informasi, konsep sistem manajemen dokumen, algoritma AES 256, dan karakteristiknya, proses deskripsi AES, implementasi AES pada sistem web, strategi pengembangan, dan kesimpulan. Latar belakang yayasan dan permasalahannya. Jadi Yayasan Pintar Besi ini merupakan sebuah lembaga sosial edukasi yang bergerak di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi asal muda Papua. Yayasan ini didirikan oleh sejumlah rohani muda asal Papua yang memiliki kepedulian terhadap kondisi mahasiswa Papua yang sedang memenuhi pendidikan di Pulau Jawa. Jadi penelitian ini dilakukan pada bagian arsip data mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak Yayasan Pintar Besi Semarang, diketahui bahwa proses pengelolaan dokumen akademik dan asimilasi masih belum terpusat. Dokumen digital tersimpan di beberapa bagian, sehingga proses pencarian data sering memerlukan waktu yang lama dan sempat ada kehilangan data di beberapa periode tahunan. Jadi sempat kehilangan data. Yang selain itu, sistem komponensi yang digunakan saat ini masih terbatas pada database dasar dan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pengelolaan dokumen yayasan. Sedangkan latar belakang permasalahannya yaitu tantangan pengelolaan pada dokumen, kebutuhan sistem terpusat dan aman, risiko kehilangan dan penyalahgunaan data. Tujuan dan manfaat penelitian ini, yang pertama itu tujuannya itu mendesain dan membangun sistem, tentunya merancang sistem manajemen dokumen berbasis web. Dan kedua itu implementasi keamanan, tentunya menggunakan inskripsi AES untuk mengamankan dokumen. Sedangkan manfaatnya ada 3, bagian penelitian, bagi pembaca, dan bagi yayasan. Untuk bagian penelitian sendiri itu memperluas wawasan dan mencari pengalaman dalam penerapan algoritma inskripsi AES 256 ini. Sedangkan bagi pembaca menjadi referensi untuk menggunakan AES 256 ini. Sedangkan bagi yayasan sendiri meningkatkan keamanan dan efisiensi pada pengelolaan dokumen akademik mahasiswa. Landasan teori sistem informasi. Di sini ada 3, yaitu definisi dan komponen, peran di lingkungan pendidikan, dan relevansi pengelolaan dokumen. Yang pertama itu sistem transaksi untuk mengelola dan menyimpan informasi guna mendukung operasi serta mengambil keputusan, serta sangat efisien dalam pengelolaan data, meningkatkan keamanan data dari risiko kehilangan dan penyalahgunaan. Next, konsep sistem manajemen dokumen. Di sini ada 3, yaitu definisi dan tujuan. Sistem struktur untuk mengelola dokumen ini menyimpan pencari penggunaan untuk memastikan akses terpusat, keamanan dan efisien kerja. Lanjut, penerapan akademik. Di sini mengolah dokumen mahasiswa yaitu KRS, KHS, transkripsi nilai, dan mendukung administrasi, meningkatkan layanan dan memperkuat keamanan data. Karakteristik berbasis web ini dapat diakses kapan saja dimanapun melalui browser dan bisa didukung oleh multi pengguna juga. Algoritma AES 256 dan karakteristiknya. Di sini ada pengertian dan sejarahnya sedikit. Jadi AES ini adalah standar kriptografi kunci simetris untuk mengamankan data digital. Distandarisasi oleh NIST pada tahun 2001 sebagai pengganti algoritma DES. Dikembangkan oleh Joan Diamond dan Vincent Ridgman, dikenal juga sebagai Reginald, yang
yang kedua itu karakteristik kunci AES256 ini. Jadi ada beberapa karakteristik, yaitu varian AES dengan tingkat keamanan tertinggi yang tersedia saat ini. Menggunakan panjang kunci 256 bit, menciptakan 2 kemungkinan kuncinya. Meliputi 14 putaran round enkripsi untuk meningkatkan kompleksitas. Ini bekerja pada blok data berukuran 128 bit dengan struktur SPN. Keunggulan keamanan ini sangat tahan terhadap serangan brute force karena kunci yang sangat panjang, menciptakan diversi dan konversi data yang kuat, mempersulit analisis kripto. Hingga kini belum ada serangan praktis yang dapat mencegah atau memecahkan AES256 ini. Lanjut proses enkripsi dan deskripsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana pada bagian ini proses enkripsi dan deskripsi pada algoritma AES256 ini bekerja. Yang pertama kita masuk di proses enkripsi. Jadi proses enkripsi ini dimulai dari plain text atau data asli yang kemudian diubah menjadi chip text ini, dan kemudian menjadi chip text atau data transkripsi. Alurnya sesuai flowchart plain text atau data asli. Contoh flash itu contoh flash dokumen mahasiswa masuk di Hadron K, itu putaran awal. Hadron K, data dikombinasikan dengan kunci awal atau K. Ini tahap pertama untuk mengacak data. Lanjut 13 putaran utama. Di setiap putaran ada 4 proses, yaitu subtest, shift rows, mixclones, Hadron K. Dan putaran terakhir sama seperti sebelumnya tapi tanpa mixclones. Jadi putaran terakhir itu tanpa mixclones, tanpa mixclones. Nah, sama seperti itu. Jadi langsung masuk ke chip text, itu hasil akhir berupa data transisi yang tidak dibaca. Jadi chip text ini adalah hasil terakhir yang tidak bisa dibaca. Lanjut, mungkin intinya itu, jadi intinya data diacak berulang kali sebanyak 14 putaran dengan kombinasi substitusi, pergeseran dan pencampuran sehingga sangat sulit untuk dikembangkan tanpa kunci. Lanjut proses alur deskripsi. Ini proses deskripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah chip text kembali menjadi plain text. Alurnya itu chip text Hadron K, 13 putaran info masuk lagi, 3 putaran inphrase, kemudian inphrase chevron kembali geser, dan insub by text kembali ke subtext Hadron K, infix clones, dan putaran terakhir itu tanpa infix clones. Jadi kembali lagi ke plain text kembali. Jadi penjelasan simpelnya, deskripsi dilakukan dengan urutan kebalikan dari enkripsi sehingga data bisa kembali ke bentuk aslinya hanya jika menggunakan kunci yang benar. Jadi dia akan kembali ke plain text ini. Dimulai dengan dimulai 14 putaran. Oke. Lanjut, implementasi AES256 pada sistem web. Nah, di sini itu ada ini manual flowchart yang dibuat manual oleh saya sendiri. Ini mulai dari penerimaan dokumen pendidikan. Di sini dokumen diterima oleh admin yayasan. Jenis dokumennya apa, fisik atau digital. Jika digital akan masuk ke bagian laptop atau komputer atau flash disk. Jika bagian fisik berarti barang kertas, arsip, atau disimpan di lemari, rak, gitu. Pencarian dokumen manual, jadi masih manual pencariannya secara manual, masuk ke dokumen ditemukan atau tidak, itu ada pilihan ditemukan atau tidak. Pencarian ulang risiko dokumen hilang bisa, dokumen distribusikan ke pihak terkait, keterlambatan proses juga bisa, dan selesai. Nah, di sebelah ini
pengujian keamanan dokumen menggunakan AES 256. Nah, sumbernya saya dapat dari sini. Nah, di sini tuh menggambarkan bahwa flowchart ini dia mulai bagaimana dia mendeskripsikan dan mengimplementasikan si AES 256 ini. Dia mulai dari sini, login ke sistem, ya selesai, tidak, unggah atau akses dokumen, dokumen deskripsi dengan AES, langsung dimasukkan ke AES, dikunci, lanjut lagi simpan dokumen transkripsi dan dia akan dikunci di sini. Ya sudah masuk ke terkunci di AES 256 ini. Lanjut ke uji deskripsi. Nah, kita masuk ke berhasil atau selesai. Jika selesai, maka verifikasi akses dokumen berhasil. Jika gagal, analisis dan lakukan perbaikan. Jika dokumen berhasil, deskripsi, lanjut masuk, selesai. Jadi di sini ada prosesnya. Mungkin seperti begitu. Lanjut. Sini strategi pengamanan data terintegrasi, pengamanan data, address dan in transit. Ini melindungi data tersimpan atau address dengan enkripsi kuat AES 256 untuk mencegah akses tidak sah pada basis data, mengamankan transisi data intranis dengan protokol HTTPS atau TLS untuk melindungi data penyadapan, kontrol akses berbasis peran RBAC. Ini menerapkan hak akses berbeda untuk administrator, staf akademik, dan mahasiswa melalui lingkungan tugasnya. Audit dan pencatatan aktivitas, merekam semua aktivitas penting, login, unggah, unduh, perubahan, dan untuk jejak audit yang lengkap. Next, simpulan dan penelitian, penelitian. Nah, di sini ada temuan dan pencapaian sistem. Jadi berhasil dan merancang implementasi sistem manajemen dokumen akademik berbasis web dengan enkripsi AES 256. Kontribusi ilmu pengetahuan, menyajikan model informasi algoritma AES untuk keamanan dokumen digital pada platform web. Dan terakhir, manfaat praktis bagi yayasan. Ini mewujudkan pengelolaan dokumen yang efisien, terpusat, dan aman. Minimalisasi risiko kehilangan penyalahgunaan dan akses tidak sah. Terakhir, optimasi administrasi dan kecepatan akses informasi krusial. Sekian dari saya, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.